warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa lagi dengan Gus Mustaqim, orang kampung orang tani di channel RPI. Sekarang ini malam hari ini Gus Mustaqim mau membahas tentang wayang yang dikatakan oleh Khalid bin Semed itu benar, saudaraku. Khalid bin Semed itu benar. Soalnya wayang itu haram, itu loh saudaraku. Makanya orang Indonesia udah ngerti semuanya yang dikatakan Khalid bin Semed itu kalau wayang haram. Makanya buktinya orang Indonesia udah ngerti. Mana ada orang Indonesia yang makan wayang kan gitu. Takut kan orang Indonesia. Udah tahu orang Indonesia itu kalau wayang itu haram. Nanti nggak ada yang makan wayang itu, takut kecokrok itu, saudaraku. Soalnya apa? Wayang kan terbuat dari kulit sama bambu itu. Nggak berani makan orang Indonesia, memang haram. Nggak berani makan wayang, gitu saudaraku. Benar kata Khalid bin Semed itu kalau wayang haram. Buktinya orang Indonesia nggak ada yang makan wayang gitu. Nggak ada yang berani makan wayang itu orang Indonesia. Mana yang berani makan wayang itu? Nggak berani orang Indonesia makan wayang gitu. Soalnya wayang bukan orang Islam. Soalnya apa? Wayang itu gak bisa mengerjakan sholat gitu. Kalau dalangnya itu bisa, saudaraku gitu. Kalau dalangnya itu Islam, soalnya bisa sholat dalangnya. Kalau wayang nggak bisa sholat, saudaraku. Nggak usah diurusin orang yang berkowar-kowar di YouTube atau di media sosial. Khalid bin Semed itu tidak salah, yang salah yang mengupload itu, yang menayangkan itu yang salah. Soalnya apa? Khalid bin Semed itu nggak bisa menerjemahkan bahasa Jawa gitu loh, saudaraku. Nggak bisa menerjemahkan bahasa Jawa, bisanya bahasa Arab, saudaraku. Makanya sama Khalid bin Semed tinggalkan wayang. Memang wayang itu wayai sembahyang, ditinggalkan wayang waktu sholat. Nggak boleh orang sholat pegang wayang itu, nggak boleh, memang harus ditinggalkan wayang itu. Soalnya waktunya sholat, wayang wayai sembahyang, tinggalkan wayang itu. Khalid bin Semed itu tidak salah, yang salah yang menayangkan tausiahnya Khalid bin Semed itu. Soalnya Khalid bin Semed nggak bisa bahasa Jawa, saudaraku. Apabila ada ustadz atau ulama kiai yang keluar di YouTube menyindir semuanya, baik muslim maupun non muslim, nggak usah dihiraukan, saudaraku. Ustadz-ustadz yang dari Arab, dari Kuwait itu nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa menerjemahkan bahasa Jawa, saudaraku. Mana ada orang dari Sabang sampai Merauke yang makan wayang? Kan nggak ada. Yang makan daging banyak, nggak ada yang makan wayang. Makanya diharamkan itu wayang itu, takut kecokrok itu. Soalnya wayang dibikin dari kulit dan bambu gitu loh, saudaraku. Budaya jangan diislamkan, Islam jangan dibudayakan. Kata Khalid bin Semed, jangan jangan mengislamkan budaya gitu. Jadi kalau dibalik gimana? Jangan Islam dibudayakan kan gitu. Memang budaya itu bukan Islam, soalnya budaya gak bisa mengerjakan sholat. Soalnya wayang terbikin dari kulit dan bambu. Kalau dimakan takut kecokro. Tapi kalau udah diproses, jangankan orang muslim maupun non muslim, Habib aja mau makan itu kulit wayang. Kalau udah diproses itu, kulit wayang kalau udah diproses bikin kerupuk, banyak yang makan, saudaraku. Itu nggak haram itu. Maka di sini meringatkan sama-sama saudaraku dari Sabang sampai Merauke, baik yang muslim maupun non muslim, jangan salah pengertian, saudaraku. Tayangan-tayangan di YouTube, di media sosial itu dilihat dulu, cermati, jangan diteliti dengan cermat, saudaraku. Banyak yang nggak ngerti, menerangkan di kitab-kitab bahasa Jawa jarang yang ngerti. Kalau Khalid bin Semed itu ngertinya bahasa Arab, bahasa Jawa nggak ngerti, bahasa Jawanya nggak ngerti gitu. Soalnya wayang itu budaya, maksudnya budaya itu hiburan gitu, saudaraku. Menurut syariat agama orang muslim itu wayang diharamkan. Jangankan wayang kok nggak diharamkan, kita aja melihat wanita bukan non muslim, bukan mahramnya itu haram, juga haram, saudaraku. Makanya di sini saya menjelaskan kalau orang Indonesia udah paham kalau wayang itu memang haram. Buktinya nggak ada orang yang makan wayang dari Sabang sampai Merauke
belum ada dengar saya orang Indonesia makan wayang kan gitu. Sekarang ini kalau ada settingan-settingan di YouTube, media sosial yang bikin orang awam bingung, bikin pecah belah persaudaraan umat beragama, itu nggak usah dihiraukan saudaraku. Maka di sini dikasih penjelasan sama Gus Mustaqim gitu loh. Yang dimaksud Khalid bin Semed, tinggalkan budaya dulu wayang itu. Wayang cuman Khalid bin Semed gak ngerti apa kata wayang gitu. Kalau orang Jawa menafsiri kata wayang, wayai sembayang, jadi tinggal no wayangi. Gak ada orang sembayang, orang sholat pegang wayang. Yang dimaksud suruh bakar wayang tadi itu, bergebu-gebulah wayai sembayang hati dan pikiran kita gitu loh. Membaralah hati dan pikiran kita, wayai sembayang kan gitu. Yang dimaksud Khalid bin Semed. Cuman Khalid bin Semed nggak bisa menafsirkan bahasa Jawa saudaraku gitu loh. Wayang itu hiburan, menerjemahkan kehidupan manusia di atas bumi ini, menceritakan wayang itu saudaraku sebenarnya gitu. Di Indonesia ini gudangnya orang pintar, cuman kalau orang ngerti ya itu tadi 1001, 1/10 ibarat gitu loh. Banyak yang gagal paham saudaraku. Memang rumit bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Arab diterjemahkan bahasa Jawa itu rumit saudaraku. Seandainya wayang gak diharamkan mungkin udah dimakan itu wayang itu sama orang Indonesia. Soalnya apa? Jangankan orang Indonesia wayang gak dimakan, rumput aja dimakan itu. Rumput yang di sawah-sawah itu, daun-daun rumput yang di sawah itu, dimakan itu sama orang Indonesia, dimakan itu saudaraku. Banyak dimakan, wow aja dimakan sama orang Indonesia. Tapi kulitnya wayang kalau udah diproses, dibikin kerupuk, jangankan orang muslim, non muslim, Habib juga makan tuh kerupuk kulit wayang itu. Dia menimba ilmu ke ujung seluruh dunia aja, jarang yang paham. Dari kata-kata wayang aja, wayai sembayang, itu aja nggak paham. Menurut syariat agama Islam, kita berjalan di belakang orang perempuan itu haram. Jangan budaya dicampur adukkan dengan syariat agama. Makanya sudah dibilangin dari YouTube-nya Gus Mustaqim yang kemarin-kemarin itu. Banyak orang yang nggak paham saudaraku. Orang pintar banyak ngerti jarang gitu. Makanya di sini diulang-ulang sama Gus Mustaqim, orang kampung orang tani gitu. Itu cuman hiburan. Wayang itu hiburan untuk menceritakan suatu manusia yang hidup di dunia gitu loh. Manusia yang sifatnya seperti ini itu yang dimaksud dalang itu. Cuman golongan-golongan habaib gak paham bahasa Jawa, cuman sama Wali Songo dulu dibuat alat untuk mengislamkan umat gitu loh, membawa umat ke jalan yang diridhoi sama yang Maha Kuasa gitu. Kalau daging banyak yang makan, Habib yang dari Saudi dimakan itu kerupuk itu. Nggak usah heran apabila ada berita-berita itu gitu loh. Kita sikapi dengan jernih, hati yang lapang, pikiran yang jernih, sabar. Nggak boleh saudaraku di situ. Makanya di sini Gus Mustaqim mengajak saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kita nggak usah heran apabila ada pendakwa-pendakwa bilang ini bilang itu. Tenang aja, nanti ada yang menjelaskan. Masalah kita masuk surga atau neraka urusan yang Maha Kuasa, nggak ada yang tahu manusia. Makanya dijelaskan tadi sama Gus Mustaqim itu kata-kata orang Jawa tadi itu. Kerenteke ati ora bisa mbedaku daning pasti, sifatnya menungso ora bisa ngungkuli garis sing kuwasa. Manusia bisa, kerenteknya hatinya manusia bedaku daning pasti. Oh, kon pasti meneh mati. Mana yang bisa? Nggak ada. Oh, kan meneh di garis semper. Bisa manusia? Nggak bisa. Gitu saudaraku. Jarang paham yang ngerti seperti ini, jarang paham orang.
Itu tadi 1 banding 1000. Makanya kita ada isu-isu di YouTube maupun di media sosial. Nggak usah heran, nggak usah kita demo-demo, masih ada yang menjelaskan. Makanya di sini Gus Mutaki menjelaskan kita jangan sampai membenci habaib, para bedai sekarang ini masih belum bisa menjelaskan bahasa Jawa, dia bisanya bahasa Arab gitu loh. Ya, sampai di sini perjumpaan Gus Mutaki di malam hari ini menjelaskan tentang wayang tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Apabila ada kesalahan Gus Mutaki, baik kata maupun pembicaraan apapun sifatnya, namanya manusia punya kesalahan dan lupa gitu saudaraku, minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran itu murni dari Yang Maha Kuasa. Kita masuk neraka, masuk surga, nggak ada yang tahu yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia di atas bumi ini gitu saudaraku. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kita semuanya, saudaraku yang aku sebut di awal tadi, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan diselamatkan dari bencana musibah apapun sama Yang Maha Kuasa. Marilah kita jaga kerukunan umat berantar agama gitu loh. Makanya kita harus bersatu, kita ciptakan rahmatan lil alamin gitu loh, saudaraku. Biar paham, rahmatan lil alamin jarang yang paham, walaupun tuh ustadz yang ceramahnya dari Sabang sampai Merauke banyak yang nggak paham rahmatan lil alamin, jarang yang paham gitu. Seperti dalil lakum dinukum itu, hadisnya di Quran itu banyak yang nggak paham. Mudah-mudahan kita semuanya sama Yang Kuasa diselamatkan dari bencana musibah apapun, dilancarkan urusan dan rezekinya. Mudah-mudahan tidak kekurangan suatu apapun, diberi kesehatan jasmani dan rohani, tetap iman Islam baik muslim maupun muslim. Marilah kita banyak-banyak bersyukur pada Yang Maha Kuasa, pada yang menciptakan manusia di atas bumi ini gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.